Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-320. Di dalam kolam petir kekosongan yang gelap gulita, Xiaoyan saat ini sedang duduk bersila di dalam ruang sempit yang ditutupi oleh banyak sekali petir hitam pekat. Auranya sepenuhnya terkurung di dalam tubuhnya. Dia seperti seekor naga yang tersembunyi di jurang, terus-menerus mengumpulkan kekuatan, mengikuti sirkulasi teknik bela diri yang tak henti-hentinya di dalam tubuhnya. Petir yang menakutkan diserap oleh tubuh Xiaoyan satu demi satu. Segera setelah itu, di bawah penyempurnaan api surgawi, mereka berubah menjadi energi murni dan mengalir ke dalam ruang pusaran di dalam tubuh Xiaoyan, menambahkan bahan bakar ke api untuk terobosan Xiaoyan. Setelah periode penyempurnaan dan penyerapan yang begitu lama, kekuatan Xiaoyan juga perlahan meningkat. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan terobosannya sekaligus. Proses melahap dan memurnikan ini berlangsung selama total setengah tahun. Setengah tahun ini juga merupakan waktu ketika orang-orang di luar kolam petir kekosongan pergi. Selama setengah tahun ini, Xiaoyan masih tenggelam dalam latihannya yang gila. Dibandingkan saat ia baru saja memasuki kolam petir kekosongan, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Hingga pada saat tertentu, energi yang tak henti-hentinya terkumpul di dalam tubuh Xiaoyan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Begitu Xiaoyan membuka matanya, energi itu berubah menjadi banjir doki yang melonjak, seperti kuda liar yang lepas kendali. Mereka berlari kencang di dalam tubuh Xiaoyan. Penghalang tak terlihat di dalam tubuh Xiaoyan juga mengeluarkan suara ledakan dan pecah. Segera, setelah aliran doki, aura di dalam tubuh Xiaoyan melonjak dengan cepat. Itu seperti sungai yang telah menerobos bendungan. Dalam waktu beberapa tarikan napas yang singkat, kekuatan Xiaoyan telah sepenuhnya menembus belenggu Kaisar setengah bela diri bintang 3 dan berhasil maju ke tingkat yang baru, Kaisar setengah bela diri bintang 4. Dengan hati-hati merasakan perubahan aura di dalam tubuhnya, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghembuskan seteguk udara keruh yang telah ditekan di dadanya. Ekspresi kelelahan di wajahnya dengan cepat menghilang dan hatinya menjadi rileks. Jadi ini adalah Kaisar setengah bela diri bintang 4. Xiaoyan dengan ringan mengepalkan tinjunya, dan doki di tubuhnya dengan cepat mengembun di tengah telapak tangannya. Saat Xiaoyan menutup tangannya, itu secara bertahap menghilang. Dengan putaran pergelangan tangannya yang lembut, telapak tangan Xiaoyan berayun keluar dengan cara seperti kilat. Telapak tangan ini tidak mengandung sedikit pun doki, namun hanya dengan mengandalkan momentumnya. Saat telapak tangan ini dilempar keluar, ruang kosong di depan Xiaoyan tiba-tiba dipadatkan menjadi meriam udara tak terlihat seukuran bola basket. Setelah ledakan keras yang menusuk telinga, petir berwarna hitam dalam jarak beberapa kaki di depan Xiaoyan tersebar oleh serangan ini. Apakah ini kekuatan seorang setengah Kaisar bela diri bintang 4? Tentu saja. Itu berbeda dari setengah Kaisar bela diri bintang 3. Lebih jauh lagi, setelah ditempa oleh petir selama setengah tahun terakhir, tampaknya tubuhku menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bergumam dengan suara rendah, mata Xiaoyan menatap ruang kecil di atas telapak tangannya. Kelima jarinya perlahan terbuka, memungkinkan berbagai sarafnya untuk rileks sebanyak mungkin. Pada saat tertentu, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi kejam. Pada saat yang sama, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba berkumpul di telapak tangannya yang rileks. Segera setelah itu, kelima jarinya yang ramping seperti giletin yang langsung ditarik kembali, membawa serta angin yang menakutkan yang merobek ruang. Mereka saling mencengkeram dengan keras dan menimbulkan suara dentuman keras. Dag! Ruang kosong di sekitar tangan Xiaoyan tiba-tiba pecah saat kelima jarinya terkepal erat. Sebuah ledakan seperti guntur yang teredam menyebar. Kekuatan yang menakutkan ini mungkin sesuatu yang bahkan beberapa binatang ajaib kelas Bandi, yang terkenal karena tubuh fisik mereka yang kuat, akan kesulitan untuk menandinginya. Perasaan ini benar-benar tidak buruk. Dengan kekuatan tubuh fisikku saat ini, aku khawatir bahkan seorang Kaisar bela diri setengah bintang 3 akan mampu melawannya dengan tubuh fisikku. Xiaoyan menyeringai tipis. Menahan tubuh seseorang melalui rasa sakit memang merupakan cara tercepat untuk tumbuh. Menarik pandangannya, ekspresi Xiaoyan menjadi rileks saat dia mengalihkan pandangannya ke dua arah lainnya. Raja Utara masih berkelok-kelok di antara baut petir hitam pekat yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan awalnya, Raja Utara jauh lebih proaktif sekarang. Setiap baut petir yang datang dalam jarak 10 kaki dari Raja Utara akan dihancurkan oleh Raja Utara dengan cara yang paling keras mungkin dengan satu pukulan.
Kemudian, Raja Utara akan maju dan menyerap energi petir ke dalam tubuhnya. Aura Raja Utara juga menjadi semakin tirani. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Kekuatan Raja Utara juga membuat Xiaoyan lebih percaya diri saat bepergian keluar. Bagaimanapun, dunia ini hanya mengenal kekuatan. Yang lemah hanya bisa diinjak-injak oleh orang lain. Hanya kekuatan yang bisa membuat orang lain menganggapmu serius. Tentu saja, selama kamu cukup kuat, orang-orang itu tidak akan peduli tentang asal atau kepemilikan kekuatan itu. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus memiliki kekuatan itu. Ketika Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Raja Utara dan menatap Xiao Jin di sisi lain, wajahnya yang tenang tanpa sadar berkedut. Cara dia memandang Xiao Jin seolah-olah dia sedang melihat monster. Pada saat ini, Xiao Jin dengan malas bercokol di kehampaan. Di bawah tekanan khususnya, garis-garis petir hitam tampaknya telah menerima semacam perintah dan benar-benar berbaris dengan aneh. Saat Xiao Jin membuka dan menutup mulutnya, mereka secara otomatis melompat ke mulut Xiao Jin satu demi satu. Itu tampak seperti seorang raja yang menerima persembahan dari rakyatnya. Ini sangat menarik perhatian. Wajah Xiaoyan berkedut karena dia tertegun. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah banyak menderita untuk memurnikan petir. Xiaoyan tidak hanya harus menahan kekuatan petir yang mengerikan, yang tidak tertahankan bagi orang biasa. Dia juga harus menekan sifat petir yang ganas saat memurnikan dan menyerapnya. Meskipun tampak sederhana, rasa sakit itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, sambaran petir adalah sesuatu yang bahkan orang seperti Muhan akan takuti. Meskipun mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang setelah diintimidasi oleh Xiao Jin, perlawanan pasif mereka masih cukup kuat. Namun, Xiao Jin saat ini meremehkan kekuatan yang diperoleh Xiaoyan melalui rasa sakit yang tak berujung seolah-olah itu hanya permainan. Ini merupakan pukulan besar bagi hati Xiaoyan. Ketika Xiaoyan memfokuskan pandangannya, pupil hitamnya yang gelap tiba-tiba menyusut. Ekspresi di wajahnya jelas terkejut. Setelah itu, dia sedikit mengernyit. Dia tidak bisa menahan rasa heran dengan pemandangan di depannya. Saat Xiao Jin terus menelan, Xiaoyan menyadari bahwa beberapa kristal doki seperti kutikula telah muncul di permukaan tubuh Xiao Jin. Kristal-kristal ini secara bertahap menyebar dari ekor Xiao Jin. Kecepatan penyebarannya didasarkan pada kecepatan Xiao Jin menelan petir. Jelas, ini adalah tanda bahwa Xiao Jin akan tertidur lelap. Dari kelihatannya, Xiao Jin kemungkinan akan segera tertidur lelap untuk beberapa waktu. Tatapan Xiaoyan menatap Xiao Jin. Tatapannya sesekali menatap kutikula emas yang menyebar di seluruh tubuh Xiao Jin dengan kecepatan yang sangat lambat saat dia bergumam pelan. Pada saat yang sama, seorang gadis kecil cantik yang tampak seperti diukir dari batu giok tanpa sadar muncul di benak Xiaoyan. Saat itu, Zian juga mengalami situasi seperti itu. Tentu saja, semuanya berbeda sekarang. Dia tidak tahu berapa lama Xiao Jin akan tertidur lelap kali ini. Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia kembali sadar dan beristirahat sejenak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan sebuah avatar duduk bersila di seberang Xiaoyan. Bab 321. Crackle. Energi petir juga memiliki efek yang meredam energi jiwa seseorang. Namun, dalam setengah tahun kultivasi ini, energi jiwa Xiaoyan tidak meningkat banyak. Meskipun ia baru saja membuat terobosan, energi jiwanya masih tertahan di puncak alam Kaisar Beladiri tahap akhir. Meskipun Xiaoyan sudah mampu menyentuh penghalang antara jiwa alam Kaisar Beladiri dan alam konsolidasi, ia belum membuat terobosan. Jika ia tidak mampu menembus penghalang ini, Xiaoyan tidak akan mampu memadatkan manik jiwa. Apalagi menjadi alkemis tingkat 3. Merasa tidak berdaya di dalam hatinya, ia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada inkarnasinya untuk saat ini. Tidak peduli apapun, kekuatan inkarnasinya juga merupakan semacam peningkatan kekuatan bagi Xiaoyan. Setelah periode penyempurnaan yang panjang, kekuatan inkarnasi Xiaoyan telah berhasil menembus ke alam setengah Kaisar Beladiri bintang 2. Bagi Xiaoyan, ini adalah sesuatu yang sesuai dengan harapannya. Saat inkarnasi perlahan-lahan disempurnakan, waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Sejak Xiaoyan memasuki kolam petir hingga sekarang, 1 tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun ini, kekuatan inkarnasi Xiaoyan juga telah meningkat menjadi Kaisar Beladiri setengah bintang 3. Bahkan telah mencapai alam Kaisar Beladiri setengah bintang 3 tahap akhir. Hanya masalah waktu sebelum ia menerobos ke alam Kaisar Beladiri setengah bintang 4 dan mencapai tingkat yang sama dengan tubuh utama Xiaoyan. Namun, seiring kekuatan inkarnasinya meningkat, Xiaoyan perlahan mulai mengerutkan kening. Pada akhirnya,
Alisnya mulai menyatu. Ketika kekuatan inkarnasinya meningkat ke alam kaisar bela diri setengah bintang 3 tahap akhir puncak. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan mengendalikan petir untuk menyempurnakan inkarnasinya. Kekuatan inkarnasinya masih terbelenggu dan tidak dapat meningkat sedikit pun. Menghadapi situasi ini, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kekuatan inkarnasinya telah mencapai kemacetan. Jika dia ingin inkarnasinya menembus kemacetan dan menjadi kaisar bela diri setengah bintang 4, energi jiwa Xiaoyan sendiri harus terlebih dahulu membuat terobosan. Hanya ketika energi jiwanya mencapai alam konsolidasi, kekuatan inkarnasinya memiliki ruang untuk meningkat. Dari sana, dia akan dapat membuat terobosan dan menjadi kaisar bela diri setengah bintang 4. Xiaoyan tersenyum pahit di dalam hatinya. Setelah berputar-putar, pada akhirnya, itu masih karena tubuh utamanya tidak cukup kuat. Jika dia tidak bisa membiarkan kekuatan jiwanya menerobos ke alam konsolidasi, maka inkarnasinya tidak akan mampu menerobos kemacetan dan kekuatannya tidak akan dapat meningkat. Namun, menilai dari situasi Xiaoyan saat ini, menurut kecepatan kultivasinya yang normal, jika Xiaoyan ingin meningkatkan energi jiwanya ke alam konsolidasi, dia harus menunggu sampai kekuatan Xiaoyan mencapai tahap akhir kaisar bela diri setengah bintang 4. Hanya dengan begitu dia akan dapat membuat terobosan dan memadatkan manik jiwa. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Di masa depan, lawan yang akan dihadapi Xiaoyan akan lebih kuat, terutama setelah dia tiba di wilayah barat. Karena dia memiliki langkah pemusnahan langit, dia akan menjadi sasaran 4 sekte besar cepat atau lambat. Pada saat itu, lawan yang harus dihadapi Xiaoyan tidak akan sesederhana kaisar setengah. Saat itu, para master sekte dari 4 sekte besar sudah menjadi kaisar setengah bela diri bintang 9. Setelah bertahun-tahun, mereka pasti akan menembus belenggu mereka dan melangkah ke level Dodi. Pada level itu, bahkan jika Xiaoyan saat ini berusaha sekuat tenaga dan menggunakan semua metodenya, dia tetap tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sedangkan untuk Xiaoyan, mustahil baginya untuk menyusahkan Guyu untuk melakukan segalanya untuknya. Pada akhirnya, dia tetap harus menempuh jalannya sendiri. Meskipun Guyu adalah seorang pelindung, dia tidak akan bisa melindungi Xiaoyan selamanya. Jika memang begitu, maka bisa dikatakan bahwa Guyu telah salah menilai Xiaoyan. Xiaoyan menatap inkarnasi di depannya. Setelah waktu yang lama, ekspresi keras kepala perlahan muncul di wajahnya. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan kedua tangannya di balik lengan bajunya perlahan mengepal. Suara berderit pelan terdengar. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata tegas dalam hatinya, "Aku tidak berhasil terakhir kali. Kali ini, aku pasti akan memadatkan manik jiwa." Xiaoyan tiba-tiba mengangkat matanya setelah teriakan pelan terdengar di dalam hatinya. Dia melihat petir hitam pekat di ruang hampa. Kekuatan petir dan energi doki murni yang terkandung di dalamnya akan menjadi andalan terbesarnya dalam membentuk manik jiwa kali ini. Xiaoyan bertindak segera setelah dia memikirkan hal ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan inkarnasi di depannya menghilang. Itu berubah menjadi energi jiwa dan kembali ke tubuh Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan menoleh untuk melihat Raja Utara dan Xiaojin. Setelah setahun penuh melahap dan memurnikan, kekuatan Raja Utara telah meningkat ke puncak level Kaisar Bela Diri setengah bintang 8. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Bela Diri setengah bintang 9. Selain itu, dari kelihatannya, tidak akan lama sebelum Raja Utara benar-benar menjadi Kaisar Bela Diri setengah bintang 9. Selain itu, dari kelihatannya, tidak akan lama sebelum Raja Utara benar-benar menjadi Kaisar Bela Diri setengah bintang 9. Di sisi lain, seperti yang telah diprediksi Xiaoyan setengah tahun yang lalu, energi doki murni Xiaojin telah berubah menjadi kristal dan sepenuhnya menyelimuti tubuh Xiaojin. Xiaojin tampak sedang tidur saat dia perlahan-lahan memurnikan energi doki yang sangat murni. Ketika energi doki sepenuhnya dimurnikan, nirwana Xiaojin akan lengkap. Melihat bahwa Raja Utara dan Xiaojin berada di jalur yang benar, Xiaoyan merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Bagi Xiaoyan, kekuatan kedua orang ini adalah semacam kekuatan. Setelah beristirahat sejenak, Xiaoyan sekali lagi duduk bersila. Dia perlahan-lahan mengedarkan mantra api di dalam tubuhnya dan menyesuaikan kondisi tubuhnya ke puncaknya. 2 jam kemudian, Xiaoyan, yang sedang berlatih, perlahan membuka matanya. Kilatan melintas di pupilnya yang hitam pekat. Aura di sekujur tubuhnya ditarik, seperti naga tersembunyi di jurang yang mengasah pedangnya dan mengembalikannya ke sarungnya. Namun, kekuatan tak terlihat yang samar-samar dipancarkan masih seperti pedang tajam yang mengguncang jiwa seseorang. Xiaoyan menghirup udara dingin dalam-dalam. Pada saat ini, semua pikiran yang mengganggu di hatinya telah benar-benar tenang.
Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya. Dia akan memasuki kondisi kultivasi. Xiaoyan, nak, kamu baru saja menembus level Kaisar Bela Diri setengah bintang 4. Apakah kamu yakin ingin memasuki level Kaisar Bela Diri setengah bintang 5 secepat ini? Suara Guyu yang sedikit khawatir terdengar dari tubuh Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan, yang akan memasuki kondisi kultivasi, mengerutkan kening. Teknik bela diri yang baru saja dia edarkan di tubuhnya juga berhenti. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata Guyu? Namun, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia membutuhkan kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan yang cukup kuat untuk memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri di benua ini, di mana ada begitu banyak ahli. Jalan kultivasi adalah tentang kemajuan bertahap. Aku tahu betul ini. Waktu tidak menunggu siapapun, tidak peduli seberapa banyak logika yang ada. Lebih baik membicarakannya nanti. Saat ini, yang terpenting adalah memiliki apa yang kumiliki. Jika aku tidak cukup kuat, aku khawatir aku tidak akan mengalami masa-masa yang mudah saat mencapai wilayah barat. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Guyu juga mengerti dalam hatinya sikap seperti apa yang Xiaoyan miliki terhadapnya. Pada akhirnya, Xiaoyan hanya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak ingin harus bersembunyi di belakang Guyu sepanjang jalan. Bagaimanapun, Guyu tidak akan dapat membantu Xiaoyan menghadapi setiap lawan. Setelah terdiam cukup lama, desahan Guyu yang sedikit puas terdengar dari lubuk hati Xiaoyan. Setelah itu, Guyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, baguslah. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria berdarah panas. Kau harus menghadapi kesulitan sendiri. Kekuatan juga diperoleh melalui pertarungan. Karena kau memiliki hati untuk melakukannya. Orang tua ini tidak akan menghentikanmu. Aku tidak ingin kau mengatakan bahwa aku orang yang suka ikut campur. Haha, pergilah. Berikan semua yang kau punya. Selama kau dapat bertahan di kolam petir ini." Orang tua ini percaya bahwa menerobos ke tingkat Kaisar Bela Diri setengah bintang 5 tidak akan menjadi masalah. Bab ke-322, Bocah Xiaoyan. Menerobos ke bintang kelima tidak semudah saat kau menerobos ke bintang keempat. Saat itu, kekuatanmu sudah berada di puncak tahap akhir alam Kaisar setengah bela diri bintang 3. Ditambah dengan banyaknya pertempuran yang kau lalui sebelumnya. Wajar saja bagimu untuk menerobos ke bintang kelima. Namun, sekarang berbeda. Guyu muncul dari tubuh Xiaoyan dan berdiri di hadapan Xiaoyan. Ia membantu Xiaoyan menganalisis kesulitan yang sedang dihadapinya. Baru setengah tahun sejak kau menerobos ke alam Kaisar setengah bela diri bintang 4. Setengah tahun yang singkat tidak cukup bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu lebih banyak. Bahkan sekarang, doki di tubuhmu masih agak tidak stabil. Bagimu, yang akan menerobos ke alam Kaisar setengah bela diri bintang 5. Ini bukan kabar baik. Aku yakin kau seharusnya menyadari hal ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tatapan Guyu tertuju pada Xiaoyan. Ia tetap diam, karena Xiaoyan sekarang adalah Kaisar setengah bela diri bintang 4. Ia tentu tahu situasi yang sedang dihadapinya, tidak peduli seberapa banyak yang dikatakan Guyu. Itu hanya untuk membunyikan alarm bagi Xiaoyan, sebelum ia mencoba menerobos ke alam setengah Kaisar bela diri bintang 5. Adapun apa yang harus dilakukan, itu masih terserah Xiaoyan. Xiaoyan secara alami memahami makna di balik kata-kata Guyu. Untuk dapat mencapai levelnya saat ini, sebenarnya ada banyak hal yang tidak perlu dikatakan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Namun, sebelum ia melakukannya, ia pasti masih khawatir. Ia baru saja menerobos ke alam setengah Kaisar bela diri bintang 4. Hanya setengah tahun telah berlalu. Mencoba menerobos ke alam setengah Kaisar bela diri bintang 5 dalam waktu yang singkat akan sangat menegangkan bagi siapapun. Akan menjadi hal yang wajar jika ia berhasil. Namun, jika ia gagal, itu bukan sekadar cedera ringan. Jika ia gagal menerobos ke alam setengah Kaisar bela diri bintang 5 dengan kekuatan setengah Kaisar bela diri bintang 4 tahap awal, itu akan berujung pada akhir yang tragis. Sangat mungkin ia akan menderita selama sisa hidupnya. Jika ringan, akan ada akibatnya. Jika berat, kekuatannya akan menurun, dan ia tidak akan mampu maju selama sisa hidupnya. Terlepas dari mana dari dua hal ini yang terjadi, Xiaoyan akan kesakitan selama sisa hidupnya. Tidak dapat melepaskan diri. Untungnya, Guyu ada di samping Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sedikit khawatir dalam hatinya, ia tetap percaya diri. Hal ini membuat pikiran Xiaoyan tidak terganggu ketika ia mencoba menerobos ke bintang kelima kelas setengah Kaisar bela diri. Hal ini juga meningkatkan peluang Xiaoyan untuk berhasil menerobos. Bagaimanapun, terkadang, tidak peduli seberapa sulit kesulitan di depan Anda, selama Anda memiliki keyakinan, bahkan jika itu hanya 1 dari 10.000.
Itu bisa menjadi kunci keberhasilan. Xiaoyan selalu percaya pada hal ini. Xiaoyan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia berhenti menunda-nunda saat dia mengangkat kepalanya. Matanya membawa ekspresi serius saat mereka menyapu petir hitam gelap yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kolam petir. Saat ini, kekuatan Xiaoyan tidak dapat dianggap stabil. Biasanya, wajar saja mustahil baginya untuk menembus peringkat Kaisar Bela Diri setengah bintang 5 dalam kondisinya saat ini. Namun, jika ia memiliki petir yang menakutkan di hadapannya, hasilnya tentu saja akan berbeda. Energi mengamuk yang terkandung dalam energi petir akan dapat membantu Xiaoyan dengan cepat memadatkan doki ilusi di tubuhnya saat ia melepaskan dokinya. Tidak hanya itu juga akan dapat membantu Xiaoyan dengan cepat menerobos ke peringkat Kaisar Bela Diri setengah bintang 5. Tentu saja, jika ia ingin cepat mendapatkan kekuatan, Xiaoyan harus menahan energi mengamuk dari 100 baut petir pada saat yang sama. Saat ia memadatkan dokinya, ia harus memurnikan dan menyerap semua energi mengamuk. Hanya dengan cara ini Xiaoyan akan mampu memperoleh kekuatan yang cukup dalam waktu singkat untuk menerobos ke peringkat Kaisar Bela Diri setengah bintang 5. Xiaoyan menghembuskan napas panjang dengan sedikit rasa takut di dalam hatinya. Seutas keringat dingin tanpa sadar jatuh dari sudut dahinya. Memurnikan 100 petir hitam pekat pada saat yang sama. Tindakan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan hantu tua Muhan tidak punya keberanian untuk memikirkannya. Apalagi dia. Namun, Xiaoyan tidak punya pilihan lain saat ini. Xiaoyan terdiam sesaat sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan api surgawi di dalam pusaran di tubuhnya segera menyebar. Seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan api surgawi yang bergejolak, melindungi tubuhnya. Setelah itu, Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan kekuatan melahap dengan panik melonjak keluar dari mulutnya. Kekuatan melahap berubah menjadi tornado yang menyala di depan Xiaoyan dan dengan panik melahap baut petir hitam pekat di dalam kolam petir. Setelah baut petir memasuki tubuh Xiaoyan, di bawah aura berbahaya dari Kaisar Bela Diri setengah bintang 4 dan suhu tinggi api surgawi, hampir 100 baut petir yang dilahap ke dalam tubuh Xiaoyan segera mulai berjuang dengan keras. Bang 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 bang. Setelah perjuangan keras dari 100 baut petir, semburan suara benturan seperti guntur yang teredam dapat terdengar dari tubuh Xiaoyan. Energi mengamuk yang sangat menakutkan terus mendatangkan malapetaka di dalam tubuh Xiaoyan. Jika bukan karena perlindungan api surgawi, tubuh Xiaoyan pasti sudah berubah menjadi tumpukan abu hitam di bawah energi mengamuk yang menakutkan. Namun, meskipun demikian, ketika baut petir yang menakutkan itu meletus dengan energi doki yang mengamuk, Xiaoyan masih merasa sangat tidak nyaman. Setelah baut petir itu bubar, energi mengamuk mulai mengamuk di seluruh tubuh Xiaoyan. Rasa sakit dan mati rasa yang tak tertahankan menyebabkan segala macam perasaan muncul di hati Xiaoyan. Di depan energi mengamuk ini, bahkan api surgawi yang selalu berhasil, sangat sulit untuk disempurnakan. Untuk sementara menekan situasi di dalam tubuhnya, Xiaoyan hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk sementara mengumpulkan energi mengamuk bersama-sama. Setelah itu, ia menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali obat api untuk menekan energi mengamuk dengan kuat dan menstabilkan situasi di dalam tubuhnya untuk sementara. Setelah periode penyempurnaan yang panjang, Xiaoyan juga menemukan bahwa energi mengamuk ini tidak semudah yang dibayangkannya. Meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memurnikannya dengan api surgawi, hasilnya masih sangat sedikit. Hal ini menyebabkan hati Xiaoyan merasa sangat muram. Ia percaya bahwa pemurnian ini pasti akan menjadi tantangan terbesar yang pernah dihadapinya dengan api surgawi. Waktu berlalu dengan cepat mengikuti pemurnian api surgawi Xiaoyan yang lambat. Setengah tahun berlalu. Namun, energi mengamuk di dalam tubuh Xiaoyan masih tampak sama sekali tidak peduli dengan api surgawi yang menakutkan yang dapat membakar langit dan merebus laut. Sebaliknya, di bawah pemanggangan dan pemurnian api surgawi yang terus-menerus, energi mengamuk dan kekuatan penghancur dari hampir 100 petir sebenarnya secara bertahap bergabung bersama dengan cara yang aneh di dalam kuali api. Aura yang meletus dari dalam juga menjadi semakin menakutkan. Energi di dalamnya hampir mencapai titik di mana Xiaoyan tidak dapat mengendalikannya. Ekspresi Xiaoyan serius. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan dalam hatinya. Energi liar dan keras di dalam tubuhnya seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Begitu dia kehilangan kendali, hasil yang harus dihadapi Xiaoyan adalah dia akan berubah menjadi debu. Menghadapi situasi saat ini, hati Xiaoyan terus mengeluh tanpa henti. Menghadapi energi yang menakutkan ini, dia merasa aura Kaisar Ban Bintang 4 miliknya tampak sangat lemah dan tidak berarti. Dia bahkan menyesal telah melakukan hal gila seperti itu saat itu. Namun,
Tidak ada jalan kembali untuk anak panah yang telah ditembakkan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Xiaoyan tidak lagi memiliki jalan mundur. Begitu dia memilih untuk menyerah, dia akan segera menerima serangan seperti badai yang merusak. Bersantai berarti mati. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa menaruh semua harapannya pada Guyu yang ada di dalam tubuhnya. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang mampu membalikan keadaan. Di sisi lain, sementara hati Xiaoyan serius saat dia menaruh semua perhatiannya pada energi mengamuk di dalam tubuhnya. Xiao Jin, yang terbungkus dalam kutikula energi di dalam kolam petir di alam kosong, benar-benar mulai menggeliat dengan cara yang tidak terdeteksi setelah tidur selama setahun. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ada kilau ungu emas yang terus mengalir di dalam matanya yang seperti lonceng. Bersambung ke bab selanjutnya.